Saudara, kembali bersama saya Curlita Kumala dalam Serambi Topik. Dan kita akan melanjutkan informasi mengenai kelanjutan dari Badan Legislasi dan juga dari DPR tentunya yang memperketat syarat calon gubernur melalui jalur independen. Dan bagaimana informasi tersebut akan kita bahas bersama juga dengan Bu Yarmin Dinamika selaku redaktur pelaksana Harian Indonesia. Apa kabar Bu Yarmin? Kabar baik, Rita. Bu Yarmin, informasi ini sebenarnya juga telah kita hadirkan kemarin dan menjadi headline list juga. Ya. Kenapa kali ini juga diangkat menjadi headline list? Iya, karena isunya masih hangat, masih menjadi trending topik. Kalau kita lihat jagat politik Aceh hari-hari ini, inilah isu yang paling seksi, yang paling mendapat perhatian dari legislatif, eksekutif, terutama dari tim sukses dan termasuk wartawan tentunya. Dengan judul DPRA pamerkan wajah buruk, ini sebetulnya kita nggak sampai hati aja. Wajah buruk yang dimaksud itu wajah buruknya gitu, wajah buruk DPR gitu. Tapi kita samarkan. Begini ceritanya, tiap 5 tahun sekali, seperti halnya undang-undang pemilu di tingkat pusat, di tingkat nasional, di Aceh pun atau di provinsi lain pun akan selalu diperbaiki gitu. Di Aceh sebagai pengambil inisiatif untuk perbaikan ini atau revisi ini adalah eksekutif, dan eksekutif mengajukannya ke DPRA untuk diperbaiki. Sebetulnya ruang lingkupnya itu bukan hanya untuk gubernur saja, tetapi juga mencakup pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Jadi satu kanun itu mencakup 2 level pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Nah, kenapa kemudian menjadi menghangat seperti kemarin dibahas? Hukum dipejut-pejut kata Jakaria Saman apa karya, karena dia melihat DPRA ini sudah sangat kreatif dalam tanda kutip ya, melakukan improvisasi terhadap kanun yang 5 tahun lalu menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di Aceh. Kalau dulu itu aman-aman saja, yang namanya calon independen misalnya cukup diberikan dukungan KTP, kemudian ada semacam pengesahannya, ya udah selesai gitu. Bisa dalam satu lembar kertas itu terdiri atas 10 nama KTP atau 4 atau 5, bebas lah gitu kan. Sekarang enggak, satu halaman harus satu pendukung, kemudian ditandatangani, diketahui oleh kepala desa lagi, dan nama itu ditempelkan lagi di desa-desa. Ini kan melanggar ajas bebas dan rahasia. Bukankah salah satu ajas dari pelaksanaan pemilihan umum kita itu bebas dan rahasia? Saya yakin orang yang hari ini memberi dukungan katakanlah kepada satu calon independen yang bernama si A, kelak dia akan memilih si A itu juga gitu. Tapi dia belum coblos, dia udah ketahuan bahwa dia mendukung si A. Di mana letak lubernya, langsung umum, bebas dan rahasianya? Di situ. Itu sesuatu, makanya dikatakan syarat ini syarat yang betul-betul mempersulit calon independen, karena berbiaya tinggi kan. 6.000 kali 6.000 kali 1.000 orang udah berapa, kali kalau sampai 100.000 orang udah berapa lagi uangnya. Jadi itu istilahnya membangkrutkan atau memiskinkan calon independen. Padahal prinsip pilkada kita tahun ini adalah pilkada yang murah gitu, murah dan terjangkau. Akan berbeda betul dengan pilkada-pilkada sebelumnya gitu. Tiba-tiba teman-teman kita di DPR, khususnya di Badan Legislasi, membuat syarat yang berat ini gitu. Ya. Dan Bung Yarmin, baik mengenai juga adanya juga reaksi begitu ya, dari akademisi, kemudian aktivis juga yang melihat sepertinya DPRA memamerkan wajah buruk. Betul. Apa yang diinginkan oleh DPR? Ya, seperti dikatakan di sidebar anak judul berita ini, tim penyusun naskah akademik bantah memperberat. Jadi setiap kali ada perbaikan itu tidak boleh tanpa naskah akademik gitu. Naskah akademik kali ini dimintakan kepada akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh Loksmawe. Naskah itu kita udah baca, ternyata antara yang mereka gagas dengan yang kemudian dilahirkan sebagai draft oleh teman-teman di DPR itu berbeda gitu. Karena berbeda, kita bertanya lagi, kalian ini sebetulnya inspirasi untuk memperberat ini datangnya dari inisiatif DPR atau inisiatif kalian sebagai tim penulis naskah akademik? Dia bilang, silakan lihat naskah akademik kami. Kami tidak sejauh itu, nggak ada harus tempel-tempel di kantor desa gitu.
Dan ini kalau sampai harus persetujuan kepala desa, bagaimana kalau kepala desa nggak menyetujui? Misalnya Rita mau memilih seorang calon gubernur, terus kemudian memasukkan nama itu sebagai dukungan. Hanya gara-gara kepala desa nggak setuju, oh kamu jangan pilih itu, kamu harus pilih yang saya mau, kata kepala desa. Gimana kebebasan lagi gitu kan? Nah ini sesuatu yang secara logika politik sangat tidak bisa diterima akal gitu. Tetapi ada yang bisa diterima akal, contohnya pendukung hanya boleh memberikan dukungan kepada satu calon independen. Artinya kalau ada 6 calon, jangan si A dia dukung juga, si B dia dukung juga, si C dia. Itu betul-betul nggak bisa. Itu kalau ada dukungan seperti itu harus batal demi hukum. Karena masuk pun kita ke bilik-bilik suara, kita juga nggak bisa memilih lebih dari satu orang. Kalau dipilih lebih satu orang, otomatis suaranya rusak, dinyatakan batal kan. Jadi kalau itu yang diatur, ya kita angkat jempol lah kepada teman-teman di DPRA. Tapi kalau di luar itu yang diatur, itu bagi kita, ya kita sendiri sebagai PES yang merupakan pilar keempat demokrasi merasa itu pantas dipersoalkan gitu. Itulah sebab dari hari kemarin sampai hari ini kita masih menganggap berita ini penting gitu untuk pembelajaran politik di Aceh. Ya, dan kita lihat sih apakah ada syarat kepentingan politik pada... Oh, tentu. Setelah mereka lihat bahwa calon independen itu orangnya nggak sembarangan, ada Jaini, orang yang pernah menang ketika berpasangan dengan Muzakir Manap, ada Irwandi yang pernah menang dari jalur yang sama, jalur independen. Terus kemudian ada lagi Jakaria Saman yang orangnya juga cukup populer dan cukup kritis di kalangan Partai Aceh. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang potensial akan mengalahkan kandidat yang diusung oleh Partai Aceh, dalam hal ini Muzakir Manap gitu. Jadi karena di DPR kita yang dominan itu adalah Partai Aceh, maka mereka mengupayakan segala cara untuk hanya calon mereka lah yang kemudian bisa menang gitu. Buktinya ada lagi ada lagi syarat yang mereka ketentukan bahwa calon gubernur atau calon bupati wali kota enggak boleh orang yang pernah berstatus narapidana gitu. Padahal kalau kita lihat peraturan pemerintah undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur tentang pilkada, demikian juga PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang mantan narapidana ini ada aturannya sendiri. Mereka boleh dengan syarat-syarat, misalnya memberitahukan di media massa atau mempublikasikan saya mantan napi, tetapi hukuman itu sudah saya lalui 5 tahun atau 6 tahun yang lalu dan sekarang saya maju. Di beberapa tempat ada yang mantan napi maju dan terpilih, salah satunya di Singkil, saya lihat seperti itu. Terima kasih Bung Yarmin atas informasinya luar biasa. Dan Oke. saudara, demikianlah Suami Topik pada hari ini, kembali ke studio.